Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amdahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syukuri nafsuna wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syaratnya di akhirat kelak. Amin. Baiklah, di sini saya akan membawakan ceramah yang berjudul adab buang air serta hikmahnya. Salah satunya ajaran dalam Islam adalah bagaimana adab yang baik ketika buang air. Aktivitas ini menjadi salah satu kebutuhan manusia setiap harinya, dan apabila tidak dilakukan bisa mendapatkan penyakit. Adapun adab buang air tersebut diantaranya mencari tempat yang tertutup dan jauh dari manusia. Dari Jabir bin Abdillah ia berkata, kami pernah keluar bersama Rasulullah Subhanahu wa taala ketika dalam perjalanan, lalu beliau tidak menunaikan hajatnya di tempat terbuka, tetapi beliau pergi ke tempat yang jauh sampai tidak tampak dan tidak terlihat. Hadis Ibnu Majah. Tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah, Nabi atau Rasulnya. Alasan anjuran ini adalah karena kita sebagai umat Islam harus senantiasa menggunakan nama Allah dan menyenserkannya di tempat-tempat yang mulia. Dalam surat Al-Hajj ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Enaknya membaca basmalah terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat manusia adalah jika salah seorang di antara mereka memasuki tempat buang hajat, kemudian ia mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Hadis Imran Tirmizi. Masuk ke tempat buang hajat dengan kaki kiri terlebih dahulu atau keluar dengan kaki kanan. Iman Suke kami berkata, adapun mendahulukan kaki kiri ketika memasuki tempat buang hajat dan ketika keluar dengan menggunakan kaki kanan, hal itu memilih alasan bahwa Nabi SAW lebih suka mendahulukan yang kanan untuk perkara yang baik, sedangkan yang kiri untuk perkara yang buruk, jelek atau kotor. Beliau senang mendahulukan yang kiri. Adab ini dasarkan pada dalil yang sifatnya global, tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi SAW bersabda, jika kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian menghadap kiblat atau membelakanginya, namun hadaplah ke arah timur atau barat. Abu Ayyub menambahkan, dahulu kami pernah menghadap ke arah timur atau barat. Dahulu kami pernah ditinggal di Syam. Kami menghadapi tempat buang
kami dibangun menghadap ke arah kiblat. Akhirnya kami pun mengubah arah kami tersebut, dan kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Bukhari dan Muslimin. Dilarang berbicara saat buang air. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar Raja yang berkata, ada seorang yang melewati Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala dan beliau sedang membuang air kecil. Ketika itu orang tersebut mengucapkan salam, tetapi beliau tidak membalasnya. Hadis Muslimin. Tidak buang air di jalan atau tempat perteduhan orang lain. Dari Ibnu Hurairah, ia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, hati-hatilah dengan alamin orang yang dilaknat oleh manusia. Para sahabat berkata, siapakah mereka alamin main itu wahai Rasulullah? Beliau bersabda, mereka adalah orang yang membuang ayat di jalan atau tempat pernaungan manusia. Hadis Muslimin. Lainnya tidak buang air di tempat yang mengenang. Dari Jabir bin Abdillah berkata, Rasulullah SAW melarang kencing di air tergenang. Bersetinja atau membersihkan sisi kotoran dengan benar sesuai tuntunan. Membaca doa setelah selesai. Doa ini lebih tepatnya diucapkan ketika seseorang selesai dan keluar dari toilet. Dari Aisyah beliau berkata, Nabi SAW biasa setelah keluar dari kamar mandi beliau mengucapkan gufurnaka, ya Allah aku. Adapun hikmahnya, kita harus selalu menjaga kebersihan, karena buang air itu merupakan salah satu kegiatan manusia yang dilakukan setiap hari. Islam juga mengatur semua sendi kehidupan, termasuk dalam hal terkecil seperti makan, tidur, hingga buang air. Jadi kita sebagai manusia harus menjaga kebersihan kita, apalagi kalau kita mau salat. Semua itu harus bersih dari hadis maupun kecil, karena nantinya salat kita tidak akan sah. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha benar, dengan salah dan khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, khilaf atau dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.